Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah terlambat. Benarkah? Benarkah Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu itu, terlambat untuk menolong kita dalam menghadapi masalah yang kita sedang hadapi? Pertanyaannya akan menjadi menarik ketika kita membaca Yohanes pasal 11, di mana di sana diceritakan bahwa Allah sepertinya terlambat untuk menolong Lazarus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini akan menjadi menarik ketika kita melihat dari sisi waktunya kita dan juga dari sisi waktunya Tuhan. Ketika kita berbicara tentang waktunya kita, maka pertolongan Tuhan akan terlambat oleh karena kita merasa bahwa waktu kita itu berbeda dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang waktu, maka waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat, tetapi pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktu. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena Tuhan mendengar apa yang kita keluhkan. Tuhan mendengar apa yang Tuhan melihat apa yang kita derita. Oleh sebab itu, Tuhan tahu apa yang menjadi masalah saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal 11, kita akan belajar tentang seorang murid Yesus yang sangat dikasihinya, di mana seorang sahabat, seorang teman yang dia kasihi, yang bernama Lazarus, di mana mereka tinggal di Betania bersama dengan kedua saudaranya, yaitu Marta dan Maria. Akan tetapi, kalau kita lihat di dalam cerita Yohanes pasal 11, di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Maria dan Marta memberitahukan kepada Yesus satu kabar bahwa saudara mereka, yaitu Lazarus, sedang sakit keras. Dan Marta dan Maria menginginkan Yesus kembali ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Akan tetapi, apa yang terjadi? Yesus tidak langsung pulang. Tidak langsung pulang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat atau yang kita perlu pertanyakan pada saat ini. Yang pertama adalah, mengapa Yesus tidak langsung buru-buru pulang menuju ke Betania agar bisa menyembuhkan Lazarus? Karena di dalam ceritanya bahwa Lazarus tidak langsung disembuhkan oleh Yesus. Yesus berada di kota lain, bahkan dia menunda-nunda untuk tidak datang. Mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus? Yang kedua, kalau kita lihat bahwa Yesus di dalam proses penyembuhan, Yesus dapat menyembuhkan dengan cara jarak jauh. Masih ingat? Di dalam Matius pasal 5 ayat 5 sampai Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Itu dengan jarak jauh. Jadi, bisa saja sebenarnya Yesus menyembuhkan Lazarus dari jarak jauh ketika Yesus mendengarkan kabar berita
atau kabar dari Marta dan Maria bahwa saudara mereka Lazarus telah sakit keras, bisa saja dia sembuhkan. Tetapi mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus di dalam sakit penyakitnya? Apa yang menjadi alasan Yesus sehingga Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 11, kita bisa melihat bahwa Lazarus sedang mengalami sakit penyakit yang sangat-sangat keras dan bahkan mengancam akan kehidupannya. Tetapi kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus tidak lagi peduli dengan Maria dan Marta dan juga kepada saudara-saudaranya? Tentu tidak. Tetapi mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus? Ada beberapa alasan yang kita mau lihat pada saat ini. Alasan yang pertama adalah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus dari sakit penyakitnya? Yang pertama adalah bahwa penyakit yang diderita oleh Lazarus tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus dari sakit penyakitnya. Alasan yang pertama adalah karena Yesus tahu bahwa penyakit yang dialami oleh Lazarus tidak akan membawa kematian. Tetapi kenyataannya, kalau kita lihat di dalam cerita Yohanes pasal 11, bahwa penyakit Lazarus membawa kematian kepadanya. Tetapi di pandangan Yesus, bahwa penyakit itu tidak membawa kematian kepadanya, tetapi membawa kemuliaan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara logika manusia berpikir bahwa jawaban Yesus, pandangan Yesus sepertinya berbeda dari pandangan kita manusia. Itu sebabnya saudaraku, mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus? Karena yang pertama, Yesus beranggapan bahwa Lazarus tidak akan mati oleh karena penyakitnya. Tapi penyakit itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau melakukan lebih besar dari apa yang diminta oleh Marta dan Maria. Yang diminta oleh Marta dan Maria adalah kesembuhan daripada Lazarus. Tetapi yang Yesus mau buat bagi Lazarus adalah Tuhan harus izinkan Lazarus mati oleh karena penyakitnya. Karena apa? Karena Yesus ingin membangkitkan dia dari kematian. Wow, satu rencana besar, satu rencana yang indah yang Tuhan mau buat bagi Lazarus. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada semua pengikut Yesus bahwa Yesus dapat menyembuhkan dan juga membangkitkan orang mati. Inilah tujuan daripada Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, seringkali di dalam kehidupan kita ini, terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu terlambat untuk menolong kita. Padahal Tuhan mau melakukan hal yang lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang saudara dan saya mau dapatkan. Oleh sebab itu, ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita merasa
bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Karena apa? Karena Tuhan mau memberikan satu mujizat kepada saudara dan saya. Memberikan satu hal yang luar biasa di luar daripada apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus ketika ia kena sakit parah? Alasan yang ketiga, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita pada saat ini, apakah Marta dan Maria tidak percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya? Saya yakin dan percaya bahwa Maria dapat percaya. Maria dan Marta percaya sepenuhnya kepada Yesus yang dapat menyembuhkan, yang dapat membangkitkan daripada Lazarus. Tetapi mengapa Yesus masih menunda-nunda untuk tidak datang langsung ke Betania ketika mendengarkan bahwa Lazarus sedang sakit? Karena Yesus mau melihat kepercayaan Marta dan Maria. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, bahwa ada banyak bahkan pengikut-pengikut Yesus jarang mendengarkan bahwa Yesus telah membangkitkan orang mati. Tetapi untuk menyembuhkan mungkin saja sudah biasa. Karena Yesus setiap kali dia pergi, dia selalu membawa berkat kesembuhan kepada semua orang ketika dia melihat orang yang sakit. Tetapi untuk membangkitkan, Yesus jarang terlihat. Tetapi kenapa Yesus harus mengizinkan Lazarus untuk mati? Karena Yesus mau membuktikan, Yesus mau menguji kepercayaan daripada pengikutnya bahwa Yesus dapat membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu saudaraku, Yesus sengaja tidak menyembuhkan Lazarus karena Yesus membiarkan Lazarus sampai mati 4 hari lamanya. Ini adalah bukti bahwa Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin penting yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita ini adalah ketika gemelut, ketika kesusahan datang kepada kita, pergumulan datang kepada kita, kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya di dalam pergumulan kita, dan kita, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Semoga kita tetap setia untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.